deep dive kita. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang lagi hangat nih, fitur AI baru namanya Study Mode dari ChatGPT ya. Platform AI yang mungkin Anda sering pakai. Kita bakal kupas tuntas berdasarkan beberapa materi menarik. Ada dari MJMP Informatika Kabupaten Malang, semacam forum guru ya. Plus ada juga transkrip percakapan yang Anda share ke kita. Misi kita kali ini apa? Bukan cuma lihat fiturnya ngapain aja, tapi lebih ke gimana sih Study Mode ini coba geser peran AI. Dari yang biasanya cuma kasih jawaban instan, jadi semacam mitra belajar yang justru bantu Anda mikir sendiri. Kita akan lihat contoh konkretnya pas AI ini coba jelasin soal molekul. Oke, siap ya? Mari kita mulai. Nah, dari sumber yang kita pegang, kelihatan ya, AI buat belajar itu bisa jadi kayak dua sisi mata uang gitu. Jawaban cepat memang enak, tapi risikonya pemahaman kita jadi dangkal, nggak ada proses mikirnya. Study Mode ini coba jadi solusi. Jadi alih-alih langsung kasih tahu jawabannya, dia malah kayak ngajak ngobrol dulu. Iya, betul sekali. Pendekatannya itu yang sering disebut scaffolding. Pernah dengar kan ya? Kayak bikin perancah gitu kalau bangun rumah. Jadi AI-nya nggak langsung kasih rumah jadi, tapi bantu Anda susun bata-batanya. Kasih petunjuk kecil, lempar pertanyaan, bantu Anda nemuin jawaban sendiri. Oh, jadi kayak dipandu gitu ya? Persis. Tujuannya biar Anda nggak cuma tahu, tapi benar-benar paham. Ini penting banget loh buat ngaitin info baru sama yang udah Anda tahu, terus juga buat ngelatih mikir kritis. Dan ya, bikin lebih pede juga pas belajar hal baru. Dan itu kelihatan banget ya di transkrip percakapan yang Anda kasih. Waktu ditanya apa itu molekul, AI-nya malah balik nanya, sebelum ke molekul, udah paham atom belum? Nah, itu dia. Itu contoh scaffolding-nya. Mulai dari fondasi pemahaman Anda dulu, baru setelah itu dikasih analogi yang lumayan oke sih. Atom itu kayak keping Lego satu-satu. Iya, analogi Lego itu ngebantu banget buat bayanginnya kan. Atom unit dasar, nah molekul itu ya kayak hasil rakitan Legonya. Kayak H2O, air, atau O2, oksigen. Gabungan spesifik, bukan asal tumpuk aja. Dia punya bentuk dan sifat baru. Mulai dari atom dulu biar nggak lompat konsep gitu. Oke. Tapi nggak berhenti di definisi aja kan? Saya lihat di transkrip AI-nya terus nanya lagi kayak, emang semua gabungan atom itu pasti molekul? Betul, pertanyaan itu penting banyak. Itu mancing kita mikir, syaratnya apa sih biar bisa disebut molekul? Nah, apa tuh syaratnya? Harus ada yang namanya ikatan kimia. Jadi atom-atomnya itu beneran terikat. Ada energi yang nyatuin mereka. Bukan cuma kecampur aja kayak pasir sama batu kerikil gitu. Oh, jadi bukan sekedar nempel ya? Bukan. Harus beneran nyatu jadi satu kesatuan baru. Nah, di sini nih proses berpikir kritisnya jalan. Anda jadi mikir bedanya campuran biasa sama ikatan kimia yang sesungguhnya. Nah, ini nyambung ke bagian yang menurut saya paling aha di percakapan Anda pas bahas NaCl, garam dapur. Kan awalnya mikir itu molekul juga ya, wong atom Na sama Cl-nya kan nempel terikat, tapi ternyata beda ya. Ya, ini dia momen pencerahannya yang mungkin nggak didapat kalau cuma dikasih definisi singkat. Ternyata NaCl itu secara teknisnya bukan molekul, tapi masuknya senyawa ionik. Senyawa ionik, apa bedanya sama molekul? Kuncinya di jenis ikatannya. Kalau molekul kayak air, H2O atau CO2 itu pakai ikatan kovalen. Gampangnya, atom-atomnya itu berbagi elektron. Kayak anak-anak patungan mainan bareng gitu loh. Patungan ya? Saling pinjam gitu? Iya, saling kontribusi, berbagi, biar sama-sama stabil. Nah, kalau NaCl... Gimana tuh kalau NaCl? Itu beda lagi. Dia pakai ikatan ionik. Di sini nggak ada berbagi, adanya serah terima elektron. Satu atom, si Na, itu kasih elektronnya. Atom lain, si Cl, itu nerima. Analogi di sumber Anda itu bagus deh. Kayak satu anak kasih mainannya sepenuhnya ke anak lain. Jadi ada yang ngasih, jadi ion positif. Ada yang nerima, jadi ion negatif. Terus mereka tarik-tarikan deh. Wah, beda banget ya konsepnya, berbagi sama serah terima. Betul, beda fundamental. Dan perbedaan inilah yang bikin NaCN itu bukan molekul kayak H2O. Ini detail penting yang seringnya baru ketangkap lewat diskusi yang dipandu kayak gini. Jadi kesimpulannya buat Anda yang dengerin nih, Study Mode ini kayak nunjukin sisi lain dari AI ya. Bukan cuma kamus atau ensiklopedia super cepat, tapi bisa jadi kayak temen belajar yang sabar gitu, yang fokusnya bukan cuma jawaban akhirnya apa,
Tapi gimana proses Anda sampai ke jawaban itu? Kayak pelatih pribadi gitu ya, yang nyocokin latihannya sama kemampuan kita saat itu. Oke, kita coba rangkum ya inti deep dive kita kali ini. Jadi, study mode ini sebuah usaha ya buat bikin AI jadi semacam pemandu belajar. Dia pakai teknik kayak scaffolding, pertanyaan yang terarah, terus juga analogi yang relevan. Tadi ada Lego, ada patungan mainan, buat bantu Anda bangun pemahaman sendiri. Pelan-pelan, langkah demi langkah. Kita lihat sendiri kan tadi, gimana prosesnya ngebawa dari konsep atom ke molekul, sampai akhirnya bisa bedain ikatan kovalen sama ionik di NaCl. Fokusnya di proses Anda menemukan jawabannya. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan juga ya buat Anda. Kalau AI bisa jadi seadaptif ini, bisa ngebimbing tergantung respons dan pemahaman Anda saat itu. Kira-kira gimana ini bisa ngubah cara Anda belajar hal-hal rumit lainnya ke depan? Apakah Anda jadi lebih pengen aktif bertanya, berdialog sama materi, nggak cuma pasif nerima info aja? Sesuatu yang menarik buat dipikirkan lebih lanjut ya.